Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Adistipasa, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini, saya berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu mahasiswa berprestasi yang tentunya mempunyai cerita inspiratif dan pengalaman seru untuk dibagikan. Yuk langsung saja kita mulai obrolan santai dan cari tahu pengalaman apa saja yang dapat kita pelajari dari beliau. Halo Kak Aldi. Iya, halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, harus selalu baik dan bahagia ya Kak. Iya, betul banget. Oke, sebelum itu terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Ya, sama-sama. Nah, sebelum kita mulai, aku ingin mengucapkan selamat atas prestasi yang udah kakak raih, yaitu dalam debat nasional. Supaya suasananya lebih santai, boleh kakak perkenalkan diri secara singkat saja, mungkin tentang latar belakang pendidikan atau aktivitas yang kakak lakukan saat ini. Oke, mungkin aku izin memperkenalkan diri juga ya. Yeah. Nama aku Aldi Hardiansah, biasa dipanggil Aldi. Aku dari program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 23, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan di Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu untuk mungkin aku sedikit jelasin juga terkait kesibukan aku selain daripada kuliah sendiri. Saat ini aku lagi ngejabat di BMKM UNY sebagai kepala dirjen di jaringan eksternal. Lalu aku juga sekarang sebagai pengurus juga di EDS UNY atau English Debat Society, dan mungkin beberapa kepanitiaan juga yang sedang aku jalani sekarang kayak PKKMB itu sendiri sih, selain daripada aku di dunia debat itu sendiri. Oh, jadi menjabat pengurus dan juga ikut-ikut panitia. Iya, Oke. betul banget. Oke, aku mau nanya-nanyain Kak, terkait aku kan yakin nih setiap orang pasti punya cerita menarik tentang bagaimana mereka memulai sesuatu. Iya, Nah, betul. boleh diceritakan bagaimana awalnya Kak Aldi tertarik dengan dunia debat nasional? Oke, mungkin awal mulanya ya aku tertarik di lomba debat itu sebenarnya karena ini juga sih, karena ocehan-ocehan, terus kayak omongan-omongan dari luar kalau anak olahraga tuh nggak bisa apa-apa, cuman bisanya tuh nendang bola, cuman bisanya tuh olahraga aja gitu, nggak bisa ngelakuin atau berprestasi di luar daripada bidangnya. Nah, aku jadi kayak ada suatu motivasi yang dimana aku pengen ngebuktiin itu semua ke orang banyak, bahwasannya anak olahraga pun yang punya latar atau background di Fakultas Ilmu Keolahragaan pun mereka bisa berkembang sejauh itu gitu loh. Jadinya salah satu hal menarik mungkin yang akhirnya aku bergelut di bidang perdebatan ini tuh ya karena salah satunya pertama dari motivasi, karena ocehan-ocehan dari orang-orang. Yang kedua mungkin karena emang aku sendiri tuh kayak ngerasa nyaman dan ngerasa ada harga dirinya, ada value-nya ketika aku tuh bisa nyampein apa yang sedang aku rasain gitu. Jadi kakak dimulai dari mungkin perkataan orang dijadikan motivasi untuk Iya, kakak betul lebih banget. berkembang ke depannya. Betul banget. Nah, untuk menekuni dunia debat tentu bukan keputusan yang mudah ya Kak ya. Nah, apa sih yang membuat Kak Aldi memutuskan untuk serius terjun ke bidang debat ini? Oke, mungkin kenapa akhirnya aku kayak memutuskan buat serius terjun di dunia debat ini. Yang pertama karena aku mengingat bahwasannya aku kan latar belakangnya tuh di olahraga ya. Ya. Sedangkan bahwasannya yang perlu kita tahu tuh kalau kita mau berprestasi di dunia olahraga itu tuh pasti ada batasan umur namanya. Mau nggak mau umur 35 kita udah diam aja. Lihat aja pesepak bola profesional yang bertahan sampai umur 35 lebih, Cristiano Ronaldo. Bahkan itu pun skillnya udah nggak sehebat dulu gitu loh. Terus kayak sekarang tuh kegiatan-kegiatan atau prestasi dunia olahraga tuh udah ada kayak batasan umur kayak U17, U18, U19 kayak gitu. Sedangkan aku sendiri kayak ngerasa wah umurku ini udah 20 tahun gitu. Udah nggak bisa untuk masuk dengan persaingan di mana anak-anak muda sekarang tinggi badan yang emang lebih proporsi gitu. Emang orang-orang yang emang lebih menekuni dalam dunia bidang olahraga harus
aku bersaing dengan orang-orang kayak gitu loh. Sedangkan kayak kalau di debat sendiri itu tuh nggak ada namanya batasan umur. Selagi kamu mahasiswa, ada khusus buat lomba debat tingkat mahasiswa gitu. Selagi kamu misalkan sebagai siswa di SMP atau SMA, itu ada khusus buat kamu juga. Jadi nggak ada yang namanya batasan umur. Jadi selagi kita ada kemauan buat nyari prestasi, selagi kita ada kemauan buat untuk berkembang, ya itu bisa kita manfaatkan gitu loh. Gitu. Mengingat di bidang keolahragaan itu ada batasan umur, jadi kakak lebih memilih dalam dunia debat ini. Iya, betul sekali. Karena yang pertama ya itu, karena ngerasanya tuh oke lah, aku di debat masih bisa aku pertimbangkan, masih bisa aku latih, entah itu dari segi komunikasi, public speaking, maupun dari segi pemikiran aku sendiri. Wawasannya. Iya, betul. Oke. Kalau sedang berada di panggung debat nih Kak, pasti ada rasa gugup yang datang ya Kak. Nah, bagaimana Kak Aldi bisa mengatasi rasa gugup atau tekanan saat tampil di depan juri dan banyak penonton? Oke, mungkin aku sedikit cerita ya terkait pengalamanku dulu pertama kali aku terjun di lomba debat. Jujur, aku pegang mic itu gemeteran ngomong, tahu kan kayak ngomong yang gagap tuh kayak gimana gitu loh. Iya. Kayak gitu, kayak Banyak banyak ngelamun malah. Tapi ya dari situ juga kayak aku belajar, oh ternyata kalau kita mau public speaking kita bagus, kalau kita mau diri kita tuh nggak nervous, ya harus banyak latihan, kita harus menguasai topik apa yang diperbicarakan. Karena sejatinya gini aja, kalau kita nggak tahu apa yang lagi kita bicarakan, kita mau ngomong apa gitu loh. Kita ambil simpelnya kayak gitu. Tapi kalau kita tahu apa yang mau kita bicarakan, kita tahu apa yang lagi dibahas, seenggaknya hal-hal apapun itu yang ada di pemikiran kita itu pasti keluar kayak gitu. Jadi mungkin salah satu yang aku sering terapin juga, salah satunya itu untuk selalu menguasai topik perdebatan, mau itu kita di tim pro atau maupun di tim kontra. Karena sejatinya debat tuh nggak ada yang mendukung cuma ke sebelah pihak aja. Pasti lahirnya mosi itu karena adanya suatu permasalahan. Nah, permasalahan itulah yang harus kita cari. Kenapa akhirnya mosi itu tuh bisa hadir gitu. Nah, itu sih. Terus mungkin kalau dari aku yang kedua itu tuh lebih kayak aku pribadi lebih suka atmosfer ketika berdebat langsung, karena kan berdebat tuh ada yang offline dan yang online. Nah, tapi aku pribadi lebih suka yang offline langsung, karena ketika aku berdebat offline langsung, aku bisa lihat mimik wajah mereka, aku bisa lihat mimik wajah juri, bagaimana caranya ketika jujur salah satu hal yang selalu aku terapin dimana ketika kita berbicara itu jangan cuma fokus ke dalam satu titik aja, tapi kita harus bisa berpindah-pindah titik. Kalau kita nggak bisa tetap mata orang, aku pribadi jujur nggak bisa natap mata orang, kayak aku kembanya. Nah, aku nggak bisa gini, tapi aku mencoba untuk pindah beberapa detik sekian. Itu salah satu cara aku buat kayak aku nggak nervous nih. Salah satu cara aku buat nggak gagap nih dalam ngomong. Iya, betul banget. Itu sih salah satu cara aku buat apa ya, kayak mengatasi hal-hal teknis di panggung perdebatan itu. Oh iya, wah keren banget nih tipsnya. Nah, selain kemampuan individu, kerja tim juga sangat penting ya Kak ya? Iya, betul banget. Bagaimana Kak Aldi membangun kekompakan dan sinergi dalam tim debat? Oke, mungkin aku sedikit jelasin juga ya. Benar banget tadi yang Mbaknya bilang, bahwasannya di debat tuh bukan hanya kemampuan individu, tetapi kerja sama tim juga benar-benar diuji di saat perdebatan itu. Karena mau nggak mau dalam debat tuh ada namanya sistematis. Ketika argumen kita bertabrakan ataupun tumbang tindih sama rekan satu tim kita, itu malah nggak terhitung gitu. Nah, makanya mungkin salah satu trik ataupun cara buat kita bisa nyatuin chemistry kita, terutamanya biar apa ya, feel-nya tuh dapat lah ketika kita dalam satu tim tuh, karena nantinya tuh biar nggak ada miskomunikasi juga. Nah, salah satu yang sering aku lakuin itu ya tentunya berarti ya, tapi ya dalam berarti itu tuh kayak kita pun sering kayak diselingi waktu-waktu buat bercanda, terus kayak coba bahas-bahas topik yang emang sensitif, kan itu jadi kayak suatu perbincangan yang dimana pemikiran mereka dan pemikiran kita tuh disatukan gitu. Ketika temanku ngomongin gini, aku ngomongin gini, oh kita cari jalan tengahnya gimana cara nyatuinnya kayak gitu. Salah satunya itu. Terus aku juga tentunya, kita juga kalau dalam tim tuh sering banget latihan tuh kurang lebih lah dalam 1 minggu tuh sering kali ngeluangin waktu 1 kali minimal.
satu kali. Itu mau kita lagi mau persiapan lomba debat mau enggak, tetap dalam 1 minggu 1 kali itu kita pasti ngeluangin waktu buat ketemu atau enggak Zoom, salah satunya gitu. Itu ya kita enggak terlalu terfokus, oh besok ada lomba debat nih makanya kita harus ketemu terus, enggak. Cuman ya udah, selagi kita masih bareng-bareng buat nanti nyari lomba debat juga, kita pasti terus-terusan bareng juga gitu buat kita komunikasi, kita cari chemistry, gimana caranya akhirnya tuh pemikiran-pemikiran yang dianggap mereka benar, orang lain benar, di kita tuh coba kita salahkan gitu. Coba kita cari pemikiran out of the box-nya. Nah itulah salah satu cara aku buat nyatuin chemistry sama rekan sih. Jadi pertemanannya bukan hanya pas saat debat aja, tapi di luar itu juga tetap menjaga komunikasi. Iya, betul banget itu. Oke. Nah, selain debat, Kak Aldi juga pasti punya kegiatan akademik lainnya. Nah, bagaimana cara Kak Aldi menyeimbangkan waktu antara persiapan debat dan kegiatan akademik? Oke, mungkin itu lebih ke manajemen waktu ya. Iya. Kalau manajemen waktu tentunya alhamdulillah juga aku udah lumayan terlatih, karena dengan kesibukan aku yang dibilang cukup banyak juga saat ini, aku masih bisa membaginya dengan ya alhamdulillah rata lah, terbilangnya rata, nggak ada yang namanya salah satunya itu difokuskan atau dipentingkan, enggak. Cuman aku nantinya tetap ngebagi dalam skala prioritas juga, yang dimana ketika ada kegiatan ataupun agenda yang emang mepet banget dan aku emang berpengaruh di posisi itu, ya aku pastinya lebih meluangkan untuk hal itu kayak gitu. Terus pada akhirnya gimana sih cara aku manajemen waktu aku antara kuliah, terus kegiatan organisasi, kepanitiaan, dan juga kompetisi debat ini? Ya tentunya dengan aku nge-planning itu semua, dimana beberapa planning juga udah aku kayak dicantumin nih, kayak bulan ini aku ngapain bikin aja gitu ya, betul, kayak bikin wishlist, schedule kita, kayak tanggal segini tuh kita tuh ngapain aja, walaupun emang kayak terbilangnya sulit banget buat nyari waktu luang, tapi mau nggak mau ya itu kita harus meluangkan waktu kalau kita ada kemauan tuh gitu. Jadi pastinya aku tetap harus sesibuk apapun aku pasti ngeluangin waktu buat ngerjain tugas atau ngeluangin waktu buat latihan debat kayak gitu sih. Harus menyeimbangkan persiapan debat dengan kegiatan akademik. Iya, betul banget, karena mau gimana pun kita selaku mahasiswa ya, Iya. yang dituntut pasti akademiknya. Iya. Cuman kita juga harus bisa manfaatin value kita. Harapan kita sebagai mahasiswa tuh bukan cuma sekedar mahasiswa biasa aja, tapi dimana kita tuh bisa tercatat ataupun bisa dikenal orang banyak gitu. Oke. Adakah pesan khusus yang ingin Kak Aldi sampaikan untuk generasi muda yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dan berbicara di depan umum? Oke. Mungkin beberapa pesan dari aku ya buat teman-teman semua yang ingin mengembangkan public speakingnya ataupun teman-teman yang emang suka banget buat berorientasi ataupun berorganisasi. Manfaatkanlah value teman-teman, manfaatkanlah waktu teman-teman sebaik mungkin. Jangan sampai pada akhirnya teman-teman semua menyesali ketika teman-teman tuh udah terbilangnya tuh udah nggak ada value-nya, teman-teman udah nggak ada kegiatan apapun, teman-teman udahlah kayak diam jadi mahasiswa kupu-kupu aja. Jangan sampai saat itu, karena mahasiswa tuh salah satu garda terdepan juga nantinya buat menghadapi pekerjaan yang dimana public speaking, lalu orientasi kita, komunikasi kita tuh pasti dipentingkan dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Oke, terima kasih atas cerita dan inspirasi dari Kak Aldi. Aku benar-benar terkesan atas semangat Kak Aldi dalam perjalanan sampai saat ini. Nah, semoga pengalaman dan tips dari Kak Aldi bisa menjadi motivasi untuk mahasiswa lainnya yang ingin berkembang dalam bidang prestasi. Amin. Semoga Kak Aldi selalu sukses untuk langkah-langkah kedepannya, baik itu di bidang debat ataupun di bidang lainnya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.